Mbak Nur lihat mata saya? Oke. Mbak Nur, saya mau tanya. Mbak Nur ya, saya mau tanya nih. Mbak Nur, kalau Aki suka, Mbak Nur suka nggak? Suka. Suka kan? Nah, Mbak Nur duduk sini. Nah guys, Mbak Nur saya mau tanya sama teman-teman. Saya bilang saya suka cinta sama Aki. Saya suka, saya cinta sama Aki. Ya salam guys. Ada nggak yang dalam hitungan detik dan menit? Ada nggak? Assalamualaikum Mbak Nur. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mbak Nur dari Sulawesinya, tepatnya di mana nih? Di Kendari. Di Kendari. Terus domisili di Lampung. Iya. Lampungnya di mana? Lampung Timur. Ngomong-ngomong, profesi apa nih? Profesinya dulu. Iya, profesi apa nih seharian ini? Dulu sih saya mandor di Wah. kontraktor Jiangsu Botai. Oh, sobat. Ya, bergerak di pembangunan perusahaan tambang nikel. Oh, masya Allah guys, kan main guys, ya kan? Oke, sekarang kenapa ini unik nih seorang wanita mempelajari spiritual, apalagi khodam yang dicari. Ini unik ini guys. Ini kita mesti ambil, kita petik dari beliau nih. Ini klasik banget ini. Coba ceritakan kenapa kok senang dengan keilmuan khodam? Saya nggak tahu ya, karena saya juga mengalami hal-hal yang bersifat yang tidak masuk di akal gitu loh. Coba Karena ceritakan. selama ini kan saya nggak pernah belajar. Tapi misalkan ada orang sakit, yang sakit-sakit ringan lah, itu kok saya bisa gitu loh. Dengan cara apa tuh penyembuhannya? Ya, kalau saya sih biasanya pakai media air putih sama garam. Nah, gitu. Sama baca syahadat, sama fatihah, sama minta izin sama Allah. Oh, gitu. Itu cara mengobatinya kan dengan doa ya. Terus sensasi katanya kan dari kecil ya sudah punya ngikutin. Itu apa namanya? Kayak tadi kan Pak Ridwan ruangan begini ya. Kalau Mbak Nur ini dengan bagaimana, sama juga masuk juga apa gimana? Ya, kayak dia kayak masuk gitu terus misalkan ada orang minta obatin gitu ya. Obatin dia gitu. Biasa aja, nggak apa. Kayaknya biasa aja, tapi tahu-tahu sembuh gitu. Jadi diminumkan, dimandiin gitu. Jadi penanganan selama ini selain pengobatan apa aja nih yang udah dijalankan? Cuman pengobatan aja. Oh, pengobatan aja. Ya. Jadi ini alhamdulillah malam ini guys kita bertemu ya kan, dari Pak Ridwan dari Malimping dan Ibu Nur dari Lampung yang aslinya dari Sulawesi Kendari. Jadi pengalaman apa sehingga gerakan batinnya ingin datang ke Padepokan Aji Kesapuan Karun Banten, sehingga ingin menyelaraskan khodam sejatinya yang memang mendampingi dari kecil. Kenapa harus kemari? Saya nggak tahu ya, karena selama ini kan saya mencari guru penuntun supaya lebih sempurna. Kalau ada guru penuntun kan ketika lebih sempurna. Kalau nggak ada tuh kayak kemana-mana gitu loh. Jadi bingung gitu loh. Jadi dari kebingungan itulah saya kenal gitu. Makanya kata hati saya mengatakan harus ke sini, ya ke sini. Itu saja. Nah, kemarin ketika sudah digembleng sama Kang Sueb dan para tim-tim pemburu hantu, tim pemburu hantu, sensasi fantasi apa yang didapat dan rasa apa yang sekarang menjadi perubahan dalam diri Mbak Nur? Silakan. Saya merasa sudah apa ya? Sudah kayak gimana ya, rasa apa namanya, kemantapan gitu loh ya, kayak plong gitu. Oh, selama ini yang saya cari, oh inikah jawabannya gitu loh. Jadi saya ngerasa plong, udah plong. Oke. Jadi udah tenang sekarang ya? Iya, udah plong. tenang. Apa yang digelisahkan sudah ketemu? Iya. Oh, Masya Allah. Ya. Mbak Nur, saya mau tanya. Ini kalau ke tempat saya, Pak Ridwan selalu tanya santet dan pelet. Saya mau tanya Mbak Nur, Pak. Tahu nggak, percaya nggak dengan adanya santet? Percaya. Nah, di santet itu seperti apa sih pengetahuan Mbak Nur? Santet, pengalaman metafisik santet itu seperti apa sih? Apakah ada pernah ngalamin di santet, Mbak Nur sendiri, atau ada saudara, atau pernah ngobatin orang kena santet? Saya kurang tahu ya, waktu itu memang ada seorang perempuan. Saya bilang sih kayak kena dibikin-bikin orang. Di sini ada benjolannya itu kayak telur gitu ya.
Nah, dia minta tolong gitu loh. Saya bilang, tiba-tiba saya mengatakan, Mbak ini kena, saya bilang. Nah, terus, iya enggak, saya bilang. Ada enggak lambangnya? Memang ada, suami saya memang juga ada firasat gitu, Mbak. Seperti apa yang Mbak katakan itu benar, gitu. Nah, ya cuman gitu aja, terus saya bikinkan kayak gitu tadi, medianya kayak gitu. Terus saya mandikan. Besok-besoknya lagi dia bilang, Alhamdulillah Mbak Nur, sampai dia peluk-peluk saya ngerasa nggak bisa, kenapa saya bisa gitu loh. Gitu. Jadi udah pernah menangani santet, nyembuhin santet ya? Iya, tapi tanpa semangat, tanpa apa ya, sama belajar gitu loh. Makanya saya heran gitu loh. Luar biasa guys. Terus kalau pelet, tahu percaya dengan adanya pelet? Percaya. Percaya juga. Percaya. Apa pernah dipelet? Pernah. Masya Allah guys, pernah dipelet ya guys. Nah, apa sensasi reaksinya saat pelet itu bekerja di badan? Kalau yang dirasakan pelet waktu itu bekerja di badan tuh kita nurut aja, nurut aja, nggak ada perlawanan gitu. Itu kepada seseorang? Iya. Itu awal prosesnya inget, terkesima gitu atau gimana? Iya. Ya terpesona gitu loh sama dia gitu loh. Terus mengutarakan isi hati? Iya, kayak gitu. Prosesnya berapa lama tuh angan-angan inget di pikiran Mbak Nur kepada seseorang itu saat lagi diguna-guna sama dia? Saya rasa sih selama 40 hari, kalau nggak dikasih lagi tuh orang udah bisa lepas gitu loh. Makanya yang saya alami gitu ya, dia sering itu jok saya gitu loh. Ditambah lagi misalkan sudah 1 bulan, 40 hari lah paling nggak itu 40 hari di itu lagi gitu. Misalkan enggak bisa lepas gitu loh. Jadi kena reaksi pelet di saat kena sihir guna-guna pelet itu prosesnya 40 hari. Iya. Baru setelah itu kita tahu kita dipelet. Iya. Jadi lama sekali itu ya? Iya. Kenapa nggak buru-buru mencegah? Nggak tahu, nggak bisa. Gimana itunya nggak tahu. Nah, endingnya ketika 40 hari sebelum 40 perjalanan tuh ya, 1 hari, 1 minggu, 2 minggu kan dengan 2 minggu 14 hari itu. Itu kan reaksi apa tuh yang dirasakan sakitnya gitu kena pelet itu? Kalau pelet sih nggak sakit karena rasa suka gitu loh. Ya kan menahan rasa suka itu kan sakit. Iya kan? Misalkan contoh Mbak Nur suka sama Pak Ridwan. Saya pengen, kok saya tidak Pak Ridwan, padahal pengen teman dia nih. Tapi saya pengen ngomong kan saya malu, kan gitu. Nah, pasti kan ada dong ke situ. Nah, itu yang tadi saya bilang sakit menahan itu. Apa memang pas saya hajar aja. Aku suka sama kamu gitu. Gimana? Coba, gimana itu? Ya malu lah, ada malu lah menunggu dari dia supaya berbicara karena saya perempuan ya. Karena saya perempuan. Akhirnya endingnya bilang sama dia, aku suka sama kamu atau gimana? Ya. Pengalaman ini, Kayak ngikut dia aja, ngikut terus, ngikut dia. Kayak pengen lengket terus gitu. Nah, saya mau tanya, orang yang melihat Mbak Nur saat itu, orang yang memang pernah deket, emang deket, atau memang orang sekedar kenal aja seperti Pak Ridwan sama Mbak Nur saat ini kenal di Padepokan, atau memang awalnya memang dia kerjaan saya karena emang udah deket? Ya, awalnya dia kan ngobatin keponakan saya. Nah, nggak taunya dia tuh ada rasa gitu loh sama saya. Itu. Jadi dia ternyata main belakang. Iya. Dengan gunain apa tuh peletnya dia? Bener pakai ambil fotonya atau ambil rambut? Apa? Minum. Minuman Mbak Nur. Iya, saya kan nggak tahu didoain kan nggak tahu. Mau minumnya saat apa dia ngasih minuman gitu? Kan saya sediain ya, mau minum apa Pak? Kayak gitu toh, kopi atau apa. Dan saya juga minum gitu loh. Saya bikin juga jadi agak apa? Masih bincang-bincang gini loh. Nah, saya kan belakang atau kemana kan nggak tahu. Kayak gitu. Mungkin di air minum saya itulah didoain. Gitu. Jadi dari situ proses ya. Iya. Tiba-tiba inget dia. Iya. Terkesima makan tidur gak enak. Iya. Oh begitu. Jadi apa yang dia bilang tuh, pokoknya pengen ketemu dia gitu. Nurut gitu. Intinya jalannya pelet ataupun santet ada proses. Semua ya, ada proses. Ada proses untuk mencapai itu. Berarti ketika orang melet ada proses, ya nggak instan gitu ya. Iya. Nah, percaya nggak kalau ada instan? Kalau instan itu kan gendam. Ya maksudnya saya nggak tahu juga. Nah, dulu dilakukan pelet orang itu sama Mbak Nur itu pakai apa dia? Jalan goyang atau semar mesem?
nggak tahu apa yang dia pakai. Iya. Wah, aku memang luar biasa, tapi dengan tahunya kalau sudah tahu gitu kan ya, kita bisa sadar gitu. Sadar. Jadi begitu Pak Ridwan. Ya kan? Pengalaman Mbak Nur ketika kena pelet, dia pun ada proses. Proses mengingat. Enggak bim salah bim ya? Enggak. Kalau yang saya alami loh ya. Itu Pak Ridwan. Jadi mesti dipahami. Ini ada korban pelet soalnya. Soalnya saya mengalami sendiri gitu loh. Yang biasa. Jadi dulur, dari percakapan wawancara Kipraja dengan para praktisi dari Malimping, Pak Ridwan ketika ngambil energi gendam level 1 seperti itu, gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutinya di rumah ya. Terus yang kedua, hasil wawancara saya dengan Mbak Nur, begitu pengalaman fenomenanya. Untuk metode santet bahkan pelet ada proses, tidak bisa instan ya. Iya. Tapi ada nggak yang instan, saya tanya? Saya nggak tahu karena sebelumnya mengalami. Ada. Seperti apa pengalaman Pak Ridwan instan Jadi itu? dengar aja. Kurang lebih ya. Coba ceritakan ya, katanya ada nih. Iya, ada katanya. Coba ceritakan. Saya kan belum yang mengalami. Seperti apa tuh instan, pelet instan? Dengar ya ada sehari, dua hari. Oh, itu wah, jangan-jangan Pak Ridwan udah pakar. Udah pernah lagi. Itu pakai ilmu apa itu? Gitu. Sehari 2 hari. Rahasia yang punyanya kali. Iya, jadi denger aja, bukan melakukan Pak Ridwan ya. Oke. Tapi percaya nggak gitu? Yakin karena. Oh, maksudnya kan tadi kan dia kena korban pelet berhari-hari, 40 hari dia menjalani kegelisahan. Nah kata Pak Ridwan ada 2 hari 3 hari. Ya. Nah, ada nggak yang hitungan 1 menit, 2 menit, 3 menit? Tidak bisa. Oke. Gimana? Ilmunya kan. Oh begitu ya. Jadi begitu teman-teman, kata Pak Ridwan ada bagaimana ilmunya. Kalau ilmunya tinggi, cepat jalannya. Ya. Tingginya ilmu itu kayak apa sih? Kepribadian kan, seperti keyakinan powernya juga sama. Gitu. Jadi begitu teman-teman. Nah kebetulan juga ada nih beberapa orang yang subscriber yang menanyakan, Ki coba testimonikan minyak mahabanya Aki ya. Nah kebetulan karena di sini ada praktisi dan saya ingat saya akan menjawab membuat tes uji minyak mahaba yang saya buat ini ya. Nah bagaimana cara kegunaannya teman-teman bisa ngeliatin di sini. Kita akan cara pakai, teman-teman perhatikan ya. Pertama oleskan di kedua tangan. Oke. Setelah itu kalian bacakan deh apa yang kalian mau bacakan ya kan, Ina bobo kek. Nah ya. Nah kalau kedua alis, nah lalu begini. Oke, nah itu cara pakainya. Nah sekarang saya untuk melakukan hipnoterapi kepada orang lain untuk penyembuhan, perhatikan saya ya, bagaimana cara melakukan penyembuhan healing agar praktisi yang merasa seperti Mbak Nur suka gelisah, nggak tenang ya, sering begitu ya. Nah, bagaimana beliau ini menjadi tenang, rileks, santai dengan minyak mahaba yang saya buat ini? Boleh buat contoh? Boleh. Sekarang begini Mbak Nur. Mbak Nur majuan sini. Oke, majuan sini. Mbak Son aja mana? Oke. Sekarang saya minta tarik nafas, hirup. Oke. Ya, saya tidak ambil sugesti ya. Ini minyak mahaba berarti minyak pengasihan atau minyak. Nah, paham ya jawabannya ya. Kalau saya masih sugesti nanti kalian anggapin hipnotis. Saya tidak masih sugesti. Ya, dia langsung healing. Nah, aroma minyak ini kalau kita hirupin ke nafasnya praktisi seperti yang Mbak Nur ini, dia akan terus merasakan kenikmatan, ketenangan dalam hidupnya. Oke, tarik nafas. Oke. Oke. Nikmatin, rasain bagaimana ketika menghirup minyak mahaba Aki, apa sensasi dalam pikirannya? Lebih tenang, lebih enjoy, lebih tenang, lebih asik ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, karena saya sudah menjawab ya testimoninya langsung. Bagaimana sensasi tadi ketika tarik nafas langsung tidur? Nggak tahu, nggak ingat, terus langsung
Gitu aja. Salah. Nggak dibuat-buat ya? Enggak. Nggak dibuat-buat, Enggak. ya kan? Sekarang saya mau ngomong, ya kan? Tadi pelet 40 hari. Ini pelet 3 hari. Sekarang di kitab mengatakan 1A, 2B, ya. Paham kan? Oke, Mbak Nur mata saya. Oke. Mbak Nur, saya mau tanya. Mbak Nur ya. Saya mau tanya nih. Mbak Nur, kalau Aki suka, Mbak Nur suka nggak? Suka. Suka kan? Nah, Mbak Nur duduk sini. Nah guys, Mbak Nur saya mau tanya. Sama teman-teman, saya bilang saya suka cinta sama Aki. Saya suka, saya cinta sama Aki. Ya salam guys. Ada nggak yang dalam hitungan detik dan menit, ada nggak? Terbukti. Sekarang saya mau tanya. Saya menggunakan ilmu apa enggak? Enggak kan? Enggak. Saya langsung ungkapin aja kan? Ya salam. Sekarang saya mau tanya, ketika deket sama saya, apa yang dirasakan dalam hati? Nyaman. Nyaman? Nah, itulah teman-teman. Siapapun yang dekat dengan si G, maka akan nyaman. Gitu. Bener serius? Serius. Ini sangkin ini di video, ya kan? Karena pakai peci. Kalau enggak, aduh, udah repot ini guys urusannya guys. Jadi baik-baik. Baik-baik, itu kan. Sekarang saya mau tanya sama Mbak Nur. Mbak Nur, saya mau tanya. Rela nggak apa aja kalau Aki minta? Rela. Rela apa aja? Masya Allah, apa aja ya. Lanjut. Kalau Aki misalkan ngajak jalan-jalan, mau? Mau. Guys, jadi seperti itu ya. Baik-baik, makanya belajar kudu bener. Ya, mantap. Ini baru yang mantap. Oke, Manur, mata Aki. Baru segal waras. Apa ya? Apa ya? Cecak di atas. Ngomong Ya. apa ya? Bagaimana Mbak Nur tadi saat lagi di dunia indah itu, apa yang dirasakan? Nggak tahu. Nggak tahu guys. Aduh, saya guna sugesti nggak? Saya pakai sugesti nggak? Nggak kan? Ya, pakai mantra nggak? Emang saya ngapain? Dia aja ngapain katanya? Merokok. Nggak rokok, guys. Aduh. Percaya nggak percaya? Saya akan, ya orang udah guru nih, udah guru. Saya akan mentransfer energi pemikat saya kepada Pak Ridwan. Ini hanya untuk testimoni, tapi jangan menjadikan kalian baper ya, gitu. Kalau pengen kayak begini, ambil Maha Guru. Oke, saya berikan contoh testimoni. Oke, sekarang saya minta waras dulu, tenangkan jiwanya. Oke. Yang enak gini dulu deh. Tidur. Nah, biar dia nggak denger guys. Diangkat kamera, biar tahu. Oke, biar dia nggak denger, wanitanya nggak denger ya. Kita akan mentransfer, tapi ini nggak permanen. Kasih atuh. Oke ya, kita akan membuka dia dengan minyak mahabbah. Ya, pejamkan mata. Oke. Hirup. Oke, masukin ke hatinya, tarik lagi, hidup lagi. Oke, hidup lagi. Oke. Tangannya. Oke, sekarang tarik napas, baca ilmu gendam, tiupin. Yuk. Yuk. Oke, kamera biar boleh dekat ya. Oke, cukup. Sekarang olesin kedua tangan. Nanti saya berikan ajaran sama Anda. Saya bangunkan dia. Ketika dia bangun, nanti bilang, Mbak Nur coba cium tangan saya. Kita cium.
Wangi ya? Wangi, kata dia gitu kan. Nah, setelah itu Anda ungkapkan seperti saya tadi. Mbak Nur suka sama saya. Kalau suka mendekat sama saya. Paham? Bisa? Oke teman-teman, ini hasil dari minyak mahaba. Perhatikan ya. Oke, kembali segar bugar waras, Mbak Nur. Relax, santai. Oke. Aduh, asik. Aduh, Mbak Nur enak, relax banget, relax. Oke, sekarang lakukan seperti apa yang saya perintahkan. Coba kita tes uji minyak mahaba ini. Ya, oke. Silakan. Oh, bener ya. Iya. Tolong ke Bandar. Tanya, wangi? Tanya. Wangi. Wangi apa? Harum itu melati apa ya? Bukan. Kasturi. Iya. Gimana rasanya sama saya? Rasa bagaimana? Rasa sama saya suka nggak? Ada rasa suka nggak? Benar. Benar. Aduh, yang kenceng lah dikitnya. Malu lah. Oh, bisik-bisik aja kalau ini. Bisik. Suka. Suka. Oke, salam. Mantap. Mantap. Oke teman-teman, jelas ya. Oke, sekarang katakan dia kembali normal. Bilang. Kembali normal. Oke, kembali normal. Jadi begitu teman-teman ya. Ini hasil dari minyak mahaba. Tadi dari saya gendam dan ini minyak mahaba langsung diterapkan oleh Pak Ridwan. Bagaimana? Yakin dan percaya? Wah, ini jangan ada begini, ini jatuh dong. Oke. Mbak Nur, apakah dibuat-buat atau benar-benar nggak inget sama sekali? Atau benar-benar sensasi apa yang dirasakan di saat kena pengaruh minyak pelet ini? Nggak dibuat-buat sih ya. Tadi kayak apa ya? Kayak nurut aja gitu. Menurut aja ya, nggak bisa dilawan. Nggak bisa dilawan. Saya mau melawan nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Sekarang saya minta testimoni Mbak Nur buat teman-teman, karena Mbak Nur ini kan wanita nih, kadang-kadang nggak percaya nih. Coba, apakah ilmu aki ini hoax atau benar-benar merasakan? Bilang sama teman-teman. Benar-benar merasakan. Benar ya? Ya. Kalau nggak percaya, bawa bini kemari. Iya, kalau nggak percaya bawa bininya kemari. Mau dites. Sini. Yes. Pak Ridwan gimana teman-teman, bilang dong. Oke, teman-teman dan kawan-kawan. Jos. Mantap. Saya aja nggak mampu saya. Nurut aja. Saya mau ngelawan tapi nggak bisa, lemes gitu loh. Jadi ngikut, nggak bisa gerak. Itu yang saya rasakan. Saya mau melawan tapi nggak bisa gerak. Ngikut aja. Makin dilawan makin cinta. Oke teman-teman, kayaknya cukup ya untuk kalian menambahkan keyakinan. Aneh tapi nyata. Aduh, terima kasih untuk Pak Ridwan udah main Padepokan, Mbak Nur juga. Semoga ilmu kalian manfaat, ya. Semoga memberikan maslahat umat, ya kan. Sebarkan kebaikan, Amin. Sembuhkan orang-orang yang sakit, ya kan. Dan jangan sampai Pak Ridwan ngambil gini orang. Ya. Dosa itu. Dosa. Kan biar orang belum diambil. Nah iya, maksudnya jangan gitu loh. Yang janda kan banyak, apalagi banyak janda pirang. Oh iya. Kalau janda nggak apa-apa. Boleh. Oke. Nah, sekarang yang sering Anda tanyakan sama saya, apa benar apa enggak, udah terbukti? Puas? Puas. Oke, nggak ada cerita hoax ya. Yap. Oke, karena sama beliau juga suka nanya-nanya soalnya, capek saya jawabnya. Kalau saya buktikan, kebetulan alhamdulillah ya kan ada Mbak Nur dari Sulawesi datang kemari untuk menyelaraskan khodam sejatinya selama mengikuti beliau. Dan alhamdulillah beliau sudah menemukan sejatinya diri dengan diselaraskannya khodam oleh para praktisi dari AJT Squad Kahun Banten. Terima kasih juga Mbak Nur ya. Ya, gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Nusantara, Rahayu.